warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. WhatsApp para maleser-maleser internasional, apa kabarnya ente? Apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau masih istiqomah. Balik lagi ya sama gue Bang Zaini. Sekarang gue bikin vlog judulnya api. Kemana wahai kiai-kiai dan ustadz-ustadz selebritis, ya kan? Jadi gini ya, masalah ini kan masalah penipuan nasab ini nih, Kenapa kita semua rame bersuara masalah penipuan nasab ini yang dikomandoi oleh Gus Fuad Pleret dan didukung oleh tesisnya Kiai Mat. Dan kenapa kita semua pengen semua Habib-Habib yang mengaku cucunya Nabi itu tes DNA? Terus why? Kenapa ini semuanya terjadi? Semua terjadi kan ya hukum alam lah, ada sebab dan ada akibat. Nah, terus ada yang nge-frame juga bahwa gue ini semuanya tuh ada duitnya, buzzer lah, apalah, dibayar lah untuk kepentingan politik lah, untuk inilah, untuk itulah, beginilah, begitulah. Enggak. Intinya gini ya. Gue nih, kalau gue pribadi, gue tuh udah muak dengan manusia tuh, para penjual agama tuh yang mengatasnamakan agama tuh so bijaksana, so jadi orang suci. Dan akhirnya dia itu minta disembah. Intinya gue muaknya di situ aja gitu loh. Dan dia itu memanfaatkan ketinggian spiritualitas orang-orang Indonesia yang tidak didukung sama ilmu gitu loh. Jadi spiritualnya tinggi tapi ilmunya itu kurang. Dan dia masuk tuh ke ranah itu ya. Makanya benar kata Bung Karno ya, kalau pengen jadi orang Islam yang benar tuh ilmu pengetahuannya dibanyakin dulu baru belajar agama gitu. Bung Karno juga kan ternyata jujurannya Rasulullah ya. Gus Dur juga jujurannya Rasulullah. Jadi Gus Dur pernah cerita, saya sama Bung Karno itu ketemu nasabnya di siapa gitu, gue lupa lagi deh. Namanya juga orang Belaon, ingatannya juga nggak terlalu ini ya. Terus apa sayang? Ada di sana sayang, ada di sana. Iya, gitu. Iya. Papa lagi ngevlog dulu ya. Ya. Terus gini ya, gue dulu tuh sempat takzim sama salah satu ustadz tuh yang sering nongol di TV, sering nongol di YouTube gitu. Sampai semua kitab tuh, semua hadis tuh dia hafal. Di kitab ini di halaman sekian, pojok atas paling kiri bawah, ntar dari situ kejedot tembok apa segala pokoknya gitulah. Nah, gue berharap banget dia kan baca kitabnya jago, terus daya analisanya jago, semuanya jago, ini jago, apa segala macam gitu ya. Kok nggak ada suaranya, kok nggak speak up? Banyak lagi ustadz yang itu juga diem aja, kok ini aja apa segala macam. Terus gue jadi ingat kata-katanya Mbah Tar ya, Kiai Haji Mukhtar Mukti itu, mursyidnya Thariqah Siddiqiyah tuh, yang di mana sih? Kalau nggak salah di Jombang apa di mana gitu. Dibilang gini, abad ini abad penyingkapan gitu loh, abad penyingkapan. Yang munafik akan tersingkap, yang busuk akan tersingkap, dan yang baik akan tersingkap juga gitu. Makanya sekarang, benar kata Pak Kiai gitu ya. Kenapa ustadz-ustadz di Indonesia itu viral, yang mempertontonkan ilmu tuh viral-viral? Karena literasi orang Indonesia itu kurang. Jadi kalau ada orang yang mempertontonkan ilmunya tuh dia excited tuh, dia takzim, dia terpukau gitu. Akhirnya soalnya dia mau ngomong bener, dia mau ngomong salah juga pasti diikuti sama orang Indonesia gitu. Nah, untuk manusia-manusia yang cukup masalah ilmu, dia mencari soul, dia mencari kesejatian diri, dia mencari ini apa segala macam, ya akhirnya dia manusia kan nggak cukup
urusan ilmu aja ya. Jadi ada lagi tuh yang lebih tinggi dari ilmu, namanya soul, jiwa. Sebenarnya nih kita nih spiritual begini, ibadah gini pengennya kemana gitu. Balik lagi nanti ke masalah ihsan itu kan, kata Rasulullah itu orang ihsan itu beribadah seolah dia melihat Allah, kalau enggak dia melihat Allah seolah dia beribadah dilihat terus sama Allah. Dan kita nggak bisa melihat Allah pakai mata zohir, bisa pakai mata basor ini di kolbu ini. Makanya banyak orang-orang toreko tuh yang gue cerita tuh, pernah cerita di vlog-vlog gue yang lama tuh, paling ditakutin sama orang-orang Belanda, karena orang toreko itu udah anti materi gitu loh. Maksudnya orang toreko itu di jalan di dunia ini, mau gue kaya ya itu cobaan, mau itu miskin ya itu cobaan gitu loh. Makanya kalau ustadz yang bener tuh, guru yang bener ya, kiai yang bener, mau lu kaya, mau lu miskin, lu sama berharganya di mata dia gitu loh. Lu miskin itu juga cobaan dari Allah, lu kaya itu juga cobaan dari Allah. Jadi nggak ada yang pilih-pilih kasih gitu loh. Jadi kalau pengen tahu ini kiai bener apa kagak, dia sama orang miskin deket, sama orang kaya deket, karena dia nganggap itu semua muridnya dia, semua dia harus disayangin gitu. Nah sekarang ini nih banyak ajaran-ajaran Nabi nih, banyak ajaran-ajaran Rasulullah tuh yang disalahgunain, yang inilah. Ada tuh subscriber gue tuh keren banget tuh ngomong, di mata kaum Balawi itu Rasulullah itu orang nepotisme gitu. Beda kan sama sifatnya Rasulullah tuh yang Raufur Rahim kan. Rasulullah tuh milik semua alam semesta gitu, nggak usah manusia ya kan. Pohon korma aja sama Rasulullah tuh sayang banget gitu. Dan Rasulullah juga sayang banget sama pohon. Sama pohon aja Rasulullah sayang, apalagi sama manusia. Makanya yang mesti kita perangin itu tuh sifat nih, sifat adat yang kebenaran ada di dia. Yang kebenaran itu orang yang mengaku-ngaku cucunya Nabi, orang yang ngebar-gembor cucunya Nabi, dengan dia itu cucunya Nabi, nakut-nakutin orang yang spiritualnya tinggi tapi ilmunya rendah dengan mitos-mitos kayak begitu. Kalau misalnya lu nggak sayang sama gue, kalau lu nggak hormat sama gue, lu masuk neraka, lu masuk surga. Orang-orang yang kayak gitu jadi korban, dan orang-orang yang kayak gitu tuh banyak jadi budaknya dia gitu loh. Nah sekarang nih tugas yang diberikan Pak Kiai ke gue itu buat menyadarkan lah, buat menyadarkan orang-orang itu tuh biar nggak digoblokin lagi sama orang kayak begitu gitu loh. Sekarang nih udah ada yang namanya data, udah ada yang namanya tes DNA. Tes DNA itu menurut gue tuh ayat dari Allah langsung kan nih, Allah langsung kan. Benar-benar itu bisa dibuktiin secara ilmiah gitu loh. Nggak usah masalah kita keturunan siapa. Nenek moyang kita yang berapa ribu tahun bermigrasi itu dari Afrika Timur, dari mana itu dengan tes DNA itu udah ketahuan. Banyak lah ilmu-ilmu mengenai tes DNA. Ada tuh perempuan tuh yang pinter banget tuh masalah tes DNA. Dia juga udah meneliti tes DNA-nya Najwa Shihab ya. Ternyata Najwa Shihab itu nenek moyangnya itu dari Afrika Utara, dari daerah-daerah Mesir gitu, terus ke selatannya Eropa, apa segala macam, ada darah Indianya tapi nggak ada darah Arabnya kan gitu. Akhirnya banyak juga marga-marga Ba'alawi itu yang dari Yahudi yang dites ternyata hologrupnya itu gay, Jadi sampai sini dulu deh. Nanti ntar gue lanjutin lagi di episode kedua. Kalau keterusan ntar kepanjangan. Ini udah 8 menit, gue nggak boleh lebih dari 10 menit bikin ini. Nanti dilanjutin lagi di ini kedua gue. Nah kedua gue ntar ngebahas masalah gimana caranya kita bisa merdeka dari cengkraman doktrin-doktrin orang tolol ini gitu ya. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.